أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ibu-ibu harus faham, Allah telah menggantungkan kewajiban yang pertama ketaatan dan mencari ridho suami. Itu poin penting, karena setelah menikah, maka ketaatan yang tadinya kepada ayah pindah kepada suami. Hadis-hadis ini perlu bapak ibu, ibu-ibu terutama renungi ya. Dan bapak-bapak juga sampaikan kepada anak perempuannya, kepada saudarinya, perlu dibahasakan. Yang pertama hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, bila wanita, istri manapun menjaga 5 waktu sholatnya. Ibu-ibu renungi baik-baik, tanpa disebutkan sholat sunnah. Ibu kalau sholat sunnah berarti ekstra. 5 waktu sholat saja, wajib berpuasa Ramadan. Tidak disebutkan puasa Senin Kamisnya, puasa itu tambahan. Kalau dia lakukan itu luar biasa. Puasa Ramadan dan dia mentaati suaminya. Ya. Maka pada saat dia meninggal dunia, ia akan diberikan pilihan untuk masuk dari 8 pintu surga. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ibu-ibu perlu tahu ya, 8 pintu surga itu, pintu ke-8 itu pintu tertinggi. Ada derajat ke-100 namanya surga Firdaus. Bapak-bapak, kami ini kalau mau masuk ke sana harus 4 golongan. Nabi-nabi pertama. Dan saya sama bapak-bapak sini sudah tidak ada peluang untuk ini. Karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Yang kedua harus Siddiq. Siddiq ini tidak pernah bohong seumur hidup. Ya. Di antara sahabat yang dapat julukan Siddiq, Abu Bakar. Tidak semua sahabat. Ini juga kecil peluangnya. Yang ketiga adalah syuhada. Syuhada harus perang, mungkin dilukai sama musuh, mati syahid. Ini juga butuh perjuangan besar. Yang keempat masih ada peluang, jadi orang soleh. Azan ke masjid, sholat, taat, nah ini masih bisa ada peluang. Ibu-ibu jaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan, layani baik-baik tuh suami, mati bisa pilih. Yang ke-8 ya Allah surga Firdaus, bayangin. Makanya syaitan suka membuat ibu-ibu bangkang sama suaminya. Karena dengan dia saja sudah masuk ke surga, gitu kan? Jadi saya bahasakan begini Bapak Ibu sekalian, tidak usah lihat siapa pasangan kita, tapi lihat bagaimana Allah gantungkan haknya dia di kita. Gitu. Kita bisa dapat surga dari dia, cuma bertugas sampai meninggal kok. Enggak lama orang bertugas. Ya. Loh iya, betul. Perhatikan ibu-ibu ini penting sekali ya. Bapak-bapak juga sampaikan kepada anak-anaknya, perempuan, saudarinya. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat sama suaminya. Padahal yang ma'ruf ya. Ma'ruf ini maksudnya adalah bukan pelanggaran agama. Semua istri yang taat sama suaminya. Maka seluruh burung-burung yang berterbangan di langit, seluruh makhluk yang ada di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya. Taat sama suami nih, buatin saya teh, iya. Buatin saya kopi, iya. Temani saya duduk, ya. Itu saja bu, nggak ada susahnya. Enggak, duduk aja sendiri, saya nggak mau. Kenapa nggak mau ini? Ayo duduk temani saya sini, sudahlah. Harusnya dilayani. Ini bayangkan ya, semua ini, semua burung-burung, semua makhluk di air, semua malaikat di langit, matahari dan bulan memohon ampun untuknya, selama ia dalam keridhaan suaminya. Tahu ridho itu apa bu? Ibu harus tahu ridho. Ridho itu gini, kalau ada orang minta-minta, misalnya orang miskin minta, dia minta duit, tolong bantu saya bu, tolong bantu saya pak, 100 ribu, saya butuh duit 100 ribu rupiah. Terus kita kasih dia, ini saya kasih 50 ribu deh, itu belum kita ridhohkan dia. Kita kasih 100 ribu pun belum kita ridhohkan. Kita sudah memberi dia menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan bebannya. Tapi ridho itu gini, dia minta 100 ribu, kita kasih 1 juta. Berarti kita buat dia ridho di situ. Karena di atas kebutuhan dia. Itu yang dimaksud dengan ridho. Kata Nabi SAW, selama dia masih dalam keridhaan suaminya. Suaminya biasanya kalau ibu sangat luar biasa baik, maka mungkin dengan masakan yang dimasak, dia tidak akan makan di luar. Mungkin dia makan pun sedikit, dia luangkan waktu untuk makan di rumah. Dia selalu ingin cepat pulang, karena selalu dengan senyuman, dengan tatapan mata yang baik, dengan sambutan yang baik. Itu semua yang ada. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Kalau kau perintahkan maka dia akan menjalankan. Ini maksudnya. Dan tidak ada seorang istri pun, sebaliknya kata Nabi SAW, yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat. Laknat itu diangkat berkah hidupnya oleh para malaikat.
Malaikat mohon kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Dan seluruh manusia, tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya dengan sombong, mungkin kena harta, mungkin kena kecantikan, dia selalu buang muka dari suaminya, menganggap suaminya dianggap remeh. Tidak ada seorang istri pun memalingkan wajah dari suaminya kecuali ia dapat murka Allah, sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka akan dilaknat malaikat sampai dia pulang. Jadi kalau dia taat, keutamanya besar sekali. Kalau dia melanggar, malah ancamannya juga berat. Kata Nabi SAW, ada 4 wanita penghuni surga, ada 4 wanita penghuni neraka. 4 wanita penghuni surga adalah, yang pertama, istri yang selalu menjaga kehormatannya dan sangat patuh pada suaminya. Ini wanita yang pertama ahli surga. Jadi suaminya segala-galanya bagi dia. Apa saja, iya. Selama itu bukan maksiat, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak melahirkan dan sangat sabar serta selalu puas dengan pemberian suaminya walaupun sedikit. Jadi ini ahli surga. Saya sedikit kasih gambaran tentang masalah melahirkan ibu-ibu sekalian. Perlu kita tahu, dan ini memang penelitian para ulama sudah diadakan, keluarnya haid setiap bulan itu adalah peremajaan rahim. Peremajaan rahim. Makin rutin haid keluar, maka makin sehat si wanita tadi. Normal. Kecuali dia lagi dibenahi, ya, dibibiti oleh sperma suaminya. Tapi kalau tidak, maka itu lebih baik dia haid. Makanya kalau perempuan tidak haid, dia bisa jadi masalah. Karena itu peremajaan rahim. Puncak daripada peremajaan dan membuat dia awet muda, membuat dia sehat adalah nifas. Dan itu terjadi kalau melahirkan. Jadi melahirkan itu, kalau ada persepsi yang mengatakan, oh kalau banyak melahirkan nanti jadi lemah fisiknya, oh jadi tua, ini salah semuanya. Makanya kita temukan orang-orang tua kita di Indonesia pun banyak, yang di kampung-kampung ya, walaupun mereka sudah berumur, tapi Masya Allah matanya masih terang, fisik masih kuat, anaknya banyak. Karena pengaruhnya di situ. Allah nggak mungkin membuat ibu hamil dan suami tidak mungkin hamil. Cuma satu pihak. Maka Allah berikan potensi di situ. Hamil itu ada hubungannya dengan pahala besar, ada hubungannya dengan kesehatan. Sama dengan ibu kasih ASI kan. Kalau kita kasih ASI sebenarnya sehat. Banyak orang menganggap, oh kalau kasih ASI itu nanti akan mengganggu payudara dan seterusnya. Itu nggak benar. Padahal itu sebenarnya peremajaan. Karena dia akan sehat dengan sendirinya. Gitu. Seperti itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan banyak melahirkan. Dan perintah Nabi SAW menikah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Mungkin ada di antara bapak ibu bilang kalau banyak anak susah juga ngurusnya. Betul. Ada waktu kita tersita. Tapi kita akan panen pada saat mereka besar bapak ibu sekalian. Kalau mereka sudah besar, kalau kita atur seperti itu, ya, kita didik dia dengan baik, apalagi ke agama, maka nanti mereka akan berbakti dengan kita. Yang ketiga, istri ahli surga adalah istri yang pemalu. Bila suaminya sedang tidak di rumah, maka ia menjaga kehormatannya dan harta suaminya, tidak memasukkan orang lain di rumah. Dan bila suaminya pulang, ia senantiasa menjaga lisannya agar tidak menyakitinya. Ini ahli surga. Nanti kita lihat ahli neraka sebaliknya ya, dia menyakiti suaminya dengan lisannya. Yang keempat, istri yang saat suaminya meninggal dunia, ini kalau anak-anaknya masih kecil, punya keutamaan sendiri. Istri yang saat suaminya meninggal dunia dan ia dikaruniai anak-anak yang masih kecil, maka ia menahan diri untuk nikah lagi. Lalu ia mendidik serta membesarkan anak-anak suaminya karena khawatir mereka terbengkalai. Kata ulama hadis, kalau anak-anaknya sudah dewasa dan dia merasa butuh suami, nggak ada masalah. Tapi kalau dia masih anak-anak kecil dan khawatir malah dia kalau nikah dia susah untuk membagi waktu, maka keutamaannya ada jaminan surga baginya.